share screen. Baik, tema saya pagi ini adalah wedding dress code, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya memang eh, tidak berkompeten untuk membahas masalah eh, pakaian ya atau fashion ya. Di sini ada pakarnya ya, ada eh, Brother Valentino Napitulupulu yang lebih lebih kompeten ya untuk membahas mengenai apa namanya fashion, mungkin tren warna dan seterusnya ya. Tapi hari ini saya mau bicara hal yang sedikit berbeda mengenai wedding dress code. Bapak Ibu sekalian, dress code itu adalah aturan berbusana ya. Dan biasanya kalau kita diundang ke dalam satu acara-acara resmi seperti pernikahan atau acara mungkin di istana negara ya, mereka memiliki aturan berbusana atau dress code ya. Dan mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri. Nah, ini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di The William Weddings itu ditentukan warnanya ya, dress code color palette-nya itu ditentukan warna-warna yang untuk tamunya itu datang seperti ini. Biasanya malah yang wanita warnanya seperti ini, untuk yang pria warnanya seperti ini ya. Beberapa waktu yang lalu bulan Desember salah satu kerabat terdekat dari istri saya menikah dan kami harus mendampingi untuk beberapa event ya, jadi dari pemberkatan terus kemudian pernikahannya malamnya, terus sebelumnya itu minggu sebelumnya tuh sanjit gitu ya. Jadi nah itu dress code-nya tuh udah ditentuin warnanya, dress code-nya udah ditentukan warna-warnanya, jadi acaranya berbeda, dress code-nya juga berbeda. Nah jadi ini sesuatu yang umum kita ketahui ya, bahwa dress code atau aturan berbusana di dalam suatu pernikahan atau acara resmi itu memang dicantumkan di dalam undangannya seperti yang ada di depan Bapak Ibu sekalian ini di layar ya. Nah, kita akan masuk di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14 dalam terjemahan The Passion Translation. Ini bicara mengenai royal wedding ya, seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan untuk anaknya. Nah, saya bacakan, sebagaimana biasanya Yesus terus mengajar orang-orang menggunakan perumpamaan. Ia menggambarkan realitas kerajaan surga dengan mengatakan, ada seorang raja yang merencanakan pesta perkawinan yang mewah untuk anak laki-lakinya. Pada hari pesta itu akan dimulai, ia mengutus hamba-hambanya memanggil semua tamu yang diundang, tetapi mereka memilih untuk tidak datang. Jadi raja itu mengutus lebih banyak hambanya untuk memberitahu para tamu undangan. Datanglah karena pesta yang mewah sekarang sudah siap. Lembu-lembu jantan dan ternak yang gemuk telah disembelih dan segalanya sudah siap. Jadi datanglah ke pesta perkawinan untuk anakku dan pengantinnya. Nah, tetapi tamu-tamu yang diundang itu tidak terkesan, ya. Yang seorang sibuk dengan bisnisnya, yang lain pergi ke usaha peternakannya, dan yang lain menangkap hamba-hamba raja itu, menyiksa mereka dengan cara yang sangat memalukan dan membunuhnya. Hal ini membuat raja itu sangat marah. Jadi ia mengirim pasukan tentaranya untuk menghukum mati para pembunuh itu dan membakar habis kota mereka. Kemudian raja itu berkata kepada hamba-hambanya, pesta perkawinan sudah siap, tetapi orang-orang yang diundang tidak pantas menerima kehormatan itu. Sekarang aku ingin kalian pergi ke jalan-jalan dan lorong-lorong dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai untuk datang dan menikmati pesta perkawinan untuk menghormati anakku. Jadi pergilah hamba-hamba itu ke jalan-jalan di kota itu dan mengundang setiap orang untuk datang ke pesta perkawinan itu, orang-orang baik maupun orang-orang jahat, sampai ruangan perjamuan kawin itu penuh sesak dengan orang-orang. Ketika raja itu masuk ke ruang perjamuan, ia memandang semua tamunya dengan gembira. Tetapi kemudian ia melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta yang sudah disediakan untuknya. Jadi dia berkata, sobat, bagaimana kamu bisa ada di sini dan kamu tidak memakai pakaian pestamu?
Tetapi orang itu diam saja. Kemudian raja itu berpaling kepada hamba-hambanya dan berkata, ikat dia dan lemparkan dia ke dalam kegelapan di luar, di mana akan ada penderitaan yang besar dengan ratapan dan kertak gigi. Karena setiap orang diundang masuk, tetapi hanya sedikit yang menanggapi dengan sempurna. Nah, di dalam versi Matius 22 ayat 14 ini dalam terjemahan baru, kata hanya sedikit yang menanggapi dengan sempurna itu diterjemahkan dengan sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, bahasa Yunani dari dipilih itu eklektoi, yang artinya berharga, murni, terpilih, pilihan, atau sangat bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, cerita ini bercerita tentang awal mulanya seorang raja ingin mengadakan perjamuan pesta kawin untuk anaknya. Ya. Kemudian mereka mengundang orang-orang, tamu-tamu kehormatan diundang semua, tetapi nggak ada yang mau datang. Ada yang sibuk dengan bisnis, dikatakan ada yang melakukan aktivitas lain, ya kan. Kemudian ada yang malah membunuh utusannya itu, ya kan. Sampai kemudian raja ini marah dan satu kota di bumi hanguskan, dibinasakan. Nah, tetapi pestanya tetap ada, pestanya tetap pesta royal wedding-nya itu, pernikahannya itu tetap harus berlangsung, gitu. Dan raja itu memaksa menyuruh sebuah hamba-hambanya mencari orang di semua seluruh kota yang ada di tempat itu, di pelosok-pelosok, di jalan-jalan kota itu, dan mengundang setiap orang untuk datang, memaksanya ke pesta perkawinan itu. Jadi orang-orang yang dipilih itu dikatakan di situ ada orang-orang baik, ada orang-orang jahat, semua datang sampai penuh sesak tempat tersebut, ya. Nah, kisahnya kemudian di sini menarik, ya. Ketika raja itu masuk ke ruang perjamuan, ia memandang semua tamunya dengan gembira. Tapi kemudian ia melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta yang sudah disediakan untuknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangannya adalah ketika mereka orang-orang di jalan itu disuruh masuk, ya, mereka sudah disiapkan, sudah disediakan pakaian pesta, ya, sudah disiapkan dan sediakan pakaian pesta. Nah, tetapi di sini terjemahannya dikatakan seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta yang sudah disediakan untuknya. Jadi dia tidak mengenakan, bukannya tidak disediakan, tapi tidak mengenakan pakaian pesta yang sudah disediakan untuknya. Ya, sehingga kita tahu ceritanya kemudian dia dibuang, ya, diikat, dilempar kegelapan di luar, ya, mengalami penderitaan di luar, ya. Dan kata-kata yang terkenal di sini adalah sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Atau dengan kata lain, karena setiap orang diundang masuk tetapi hanya sedikit yang menanggapi dengan sempurna. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah saltum, ya, salah kostum, ya. Nah, ketika kita salah kostum atau salah menggunakan dress code, ya, yang diwajibkan atau disarankan, maka kita akan malu sendiri, gitu ya, berbeda sendiri, atau akan sadar dan berusaha memperbaiki kesalahan tersebut jika masih sempat atau jika masih ada waktu. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, waktu anak saya masih SMA kelas 2, ya, si Vilo, saya nganter dia ke sekolahannya. Setelah itu saya mau ke kantor. Jadi waktu itu dia salah kostum, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia harusnya pakai batik, itu hari Jumat. Dia pakai baju seragam biasa. Nah, dia sadar waktu sudah dekat dengan sekolahan, ya. Jadi dia bilang, waduh, Pak, ini salah kostum. Gimana nih? Harus pulang nih. Saya bilang gini, udah nggak usah pulang. Kamu mau nggak pakai baju batiknya Papa? Jadi hari itu saya pakai baju batik tangan pendek, gitu ya. Mau nggak? Ya udahlah Pak, daripada telat. Jadi saya tukeran baju sama anak saya tuh, si Vilo, ya. Untung badannya kurang lebih lah sama lah ya, gitu ya. Jadi apa namanya? Tukeran baju di parkiran sekolahan. Ya, saya pakai baju seragamnya dia, atasannya ya kemeja, kemejanya saya batik saya kasih ke dia. Akhirnya dia bisa masuk sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu salah kostum, ya, itu bisa diperbaiki, ya, kita sadar segera memperbaiki. Tetapi dalam kisah tadi bukan sekedar salah kostum, Bapak Ibu sekalian, karena ada cerita yang lebih dalam lagi dari masalah sekedar pakaian pesta. Nah, di dalam terjemahan Matius 22 ayat 11 di dalam ESV dikatakan baju pesta itu adalah wedding garment, ya. Di dalam NIV dikatakan wedding clothes,
Di dalam NASB dikatakan wedding clothes, CSB mengatakan dress for a wedding, NLT juga mengatakan clothes for a wedding, dan KJV mengatakan wedding garment. Ya, jadi pakaian pesta yang diceritakan tadi itu, ya, itu bicara tentang wedding clothes atau pakaian pernikahan, ya, pakaian pernikahan yang memang sudah disiapkan. Namanya pakaian pernikahan itu tidak bisa ujuk-ujuk ada, gitu ya. Tetapi itu sudah dipersiapkan, ya, sudah dipersiapkan sehingga waktu orang tadi ditolak, satu orang tadi ditolak karena tidak menggunakan pakaian pesta yang sudah disiapkan, ya kan? Sementara semua, bayangkan, semua menggunakan pakaian pesta, satu orang ini pakai, kalau di bagian lain di Alkitab yang lain yang saya baca, dia berpakaian compang-camping, ya, compang-camping. Jadi baju robek-robek, compang-camping, ya, boro-boro pakaian pesta. Pakaian biasa aja enggak gitu ya, karena compang-camping, ya. Jadi enggak layak untuk ada di dalam pesta. Ya, bayangannya begini Bapak Ibu sekalian, di antara sekumpulan ekor domba warna putih, tiba-tiba ada satu ekor domba warna ungu gitu, beda sendiri gitu dalam satu pesta, dan itu menyolok gitu. Makanya raja langsung lihat, aduh ini kenapa ada satu orang yang nggak pakai pakaian pesta di sini, ya. Itu ceritanya seperti itu. Nah, korelasi antara Matius 22 ayat 11 sampai 12 yang tadi kita baca dengan Wahyu 19 ayat 8 dikatakan seperti ini. Wahyu 19 ayat 8 mengatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai. Jadi pakaian ini udah ada ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ya, ada penjelasannya di situ. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pakaian pesta ini, ya, pakaian kebenaran ini, ya, itu pakaian wedding clothes ini, ya, dikaruniakan supaya dipakai, ya, itu menggunakan kain lenan halus yang berkilau-kilau dan putih bersih, ya, dan itu menceritakan perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, ya. Saya tertarik dengan kata-kata perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, ya, bukan perbuatan baik dari orang-orang kudus, tapi perbuatan yang benar dari orang kudus. Jadi dress code kita sebagai orang kudus yaitu adalah perbuatan-perbuatan yang benar yang telah kita lakukan selama ini di bumi sebagai bentuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Itu hukum yang terutama, ya. Jadi kerangkanya dari Matius 21, Matius 22, nanti Matius 25 dan Wahyu 19 ayat 8 itu menjadi satu benang merah, satu rangkaian, ya, yang bercerita tentang pakaian kebenaran, pakaian pesta, wedding clothes, ya, yang berbicara juga tentang lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saya bacakan terjemahan dari Wahyu 19 ayat 8 di dalam The Passion Translation dikatakan, kain lenan halus, bersinar terang dan bersih, telah diberikan kepadanya untuk dikenakan. Dan lenan halus itu menggambarkan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang percayanya yang kudus. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang percayanya yang kudus. Nah, bicara tentang kain lenan, Bapak Ibu sekalian, saya sempat research, lenan atau linen, ya, jangan alternatif itu lenan, merupakan bahan yang terbuat dari serat tumbuhan flax atau Linum usitacesimum. Linen cukup sulit untuk diproduksi, tetapi serat yang dihasilkan sangat kuat, mudah menyerap air dan kering lebih cepat daripada kain katun. Pakaian berbahan linen dianggap sangat menyegarkan dan menyejukkan di cuaca panas dan lembab. Linen sering digunakan dalam membuat pakaian ringan, tapak meja, juga tas, handuk, apron, sapu tangan, dan lain sebagainya. Bahan linen terbuat dari serat alami yang berasal dari tanaman rami, lebih kuat dari kapas. Untaian rami dipintal menjadi benang yang kemudian dicampur dengan serat lainnya. Kainnya halus dan sangat adem saat disentuh. Sangat menyerap cairan dan sifatnya ringan. Jadi dalam sejarahnya, ya, lenan itu dari rami itu merupakan salah satu tumbuhan yang sudah dibudidayakan dan digunakan oleh manusia. Pakaian dari linen sudah dibuat setidaknya 6.000 tahun yang lalu di Mesir kuno dan Mesopotamia.
Hal ini menjadikan linen sebagai salah satu serat dan pakaian tertua yang digunakan oleh manusia di samping wol dan rami. Linen dan rami merupakan tanaman serat penting di Eropa selama beberapa waktu. Di Mesir kuno, linen populer sebagai bahan pembalut mumi. Ya, kata linen berasal dari bahasa Latin untuk tumbuhan flax, yaitu linum, dan didahului kata bahasa Yunani, linon. Riwayat kata ini juga menghasilkan beberapa kata serapan lain yang diantaranya lin atau lini bahasa Indonesia yang berarti garis dari bahasa Belanda, lige dari penggunaan benang linen yang menentukan garis lurus, lingerie dari bahasa Perancis awalnya digunakan untuk menyebut pakaian dalam yang terbuat dari linen, linoleum lapisan lantai yang terbuat dari minyak biji flek dan bahan lainnya. Ini adalah sejarah daripada lenan atau linen. Jadi jelas maksud dari pakaian pesta yang tadi disebutkan ya bicara tentang perbuatan benar, perbuatan kudus yang dilakukan setiap kita sebagai bentuk mengasihi Tuhan dan sesama sesuai Matius 22 ayat 34 sampai 40. Nah, pakaian pesta merupakan kain lenan halus berkilau dan putih bersih milik setiap kita yang sudah ada dan sedang dipersiapkan di sorga saat ini. Belum selesai karena kita pun belum selesai mengerjakan keselamatan kita selama di muka bumi saat ini. Ya, jadi kain lenan itu dikatakan sudah disiapkan, ya, disiapkan. Ketika pesta itu terjadi, pakaian pesta, wedding clothes itu sudah ready, sudah siap, ya, sudah dipersiapkan sebaik-baiknya dan tinggal digunakan saja. Dan itu adalah rangkaian dari perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus, yaitu kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, pakaian yang akan kita gunakan, pakaian pesta yang nanti kita akan gunakan pada waktu royal wedding dengan Tuhan, ya, perjamuan kawin anak domba, itu adalah bagian dari perbuatan-perbuatan benar yang kita lakukan ketika kita ada di muka bumi, ya, tindakan-tindakan benar, perbuatan-perbuatan benar, hal-hal yang benar yang kita lakukan selama di muka bumi. Dan itu seperti setiap perbuatan benar kita seperti merajut tambahan benang di dalam pakaian pesta yang akan kita gunakan nantinya pada waktu royal wedding. Ditambahkan terus rangkaian benangnya, dijahitkan terus, ditambahkan terus, ditambahkan. Every day dilakukan seperti itu. Dan nanti kita akan lihat apa itu perbuatan benar atau perbuatan kudus yang Tuhan inginkan. Nah, analogi dari rekrutmen, ya, tadi ada istilah banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dalam rekrutmen Bapak Ibu ada 3 tahapan, yaitu pelamar dites yang tahap pertama, ya, diinterview oleh HR, lolos, diterima dengan masa percobaan atau probation 3 bulan, wajib mengikuti peraturan perusahaan, dinilai untuk performa kinerjanya pada masa tersebut. Nah, kemudian tahap keduanya dilihat nih, bekerja mengikuti ketentuan apa tidak selama 3 bulan itu, peraturan perusahaan, KPI, dan optimal apa tidak sesuai ekspektasi perusahaan terhadap karyawan ini atau tidak dalam bidang pekerjaannya. Kemudian karyawan ini selalu dalam pemantauan selama 3 bulan. Nah, tahapan yang ketiga adalah apabila dari penilaian akhir dari pasca 3 bulan masa percobaan, hasil kinerjanya tidak sesuai ekspektasi manajemen atau perusahaan, maka karyawan bersangkutan akan diputus hubungan kerjanya. Jadi artinya tidak lolos untuk masuk diangkat sebagai karyawan, ya, melewati masa 3 bulan. Jadi banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi ada standar atau ada kriteria wajib yang harus dipenuhi untuk dapat terpilih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya Tuhan memiliki standar, kriteria wajib yang harus kita penuhi untuk kita bisa lolos, Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa terpilih, ya, bukan saja dipanggil tetapi dipilih, ya, artinya lulus, ya, lulus, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat apa kriterianya. Matius 25 ayat 41 sampai 46, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, menyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, menyala di dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi kisah ini Bapak Ibu sekalian, tadi Matius 21, Matius 22, dan Wahyu 19. Nah, ini Matius 25 meneguhkan Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang yang ditolak, ya, orang-orang ditolak standarnya itu seperti ini. Jadi Yesus membedakan antara kambing dengan domba, ya. Domba di sebelah kanan, dikatakan kambing di sebelah kirinya, ya. Dan ada kata-kata ini, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikatnya. Ya. Jadi Matius 22 dan Matius 25 bicara tentang kisah orang-orang yang ditolak, ya. Orang-orang yang ditolak Tuhan dalam kitab Matius 25 ayat 41 sampai 46 sama dengan orang yang ditolak karena tidak menggunakan baju pesta di dalam kitab Matius 22 ayat 13 sampai 14. Sama-sama ditolak, ya. Nah, Tuhan menolak orang-orang yang setelah menerima anugerah keselamatan justru menyia-nyiakan waktu dan potensi yang ada serta tidak mengerjakan keselamatannya dengan maksimal. Nah, ini merupakan peringatan buat setiap kita di tahun 2024 ini untuk memberi respon yang baik kepada Tuhan. Masuklah dalam pelayanan, percepat proses pendewasaan dengan mengupgrade kerohanian setiap kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kisah penolakan ini, Matius 22 dan Matius 25 ini, itu merupakan kisah penolakan daripada orang-orang yang tidak melakukan. Ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Jadi ada dua jenis dosa. Ya, saya bagi ada dua jenis dosa: dosa melakukan dan dosa tidak melakukan. Dosa melakukan itu biasanya itu sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita melakukan yang jahat, melakukan yang tidak kudus, melakukan hal yang tidak benar, berkompromi dengan hal-hal yang tidak kudus, yang tidak benar ya. Itu dosa melakukan. Itu biasanya dilakukan pada waktu kita sebelum mengenal Tuhan. Tetapi setelah mengenal Tuhan, kita mengerjakan keselamatan kita, ternyata ada dosa karena tidak melakukan. Itu tadi yang ada di dalam kitab Matius 25 ini, ya, bicara tentang tidak melakukan. Kapan kami melihat engkau lapar? Kapan kami melihat engkau haus? Kapan kami melihat engkau telanjang? Kapan kami melihat engkau dalam penjara, dan seterusnya, dan seterusnya, ya. Jadi ada dua jenis dosa. Jadi dosa melakukan dan dosa tidak melakukan. Dalam kasus di kitab Matius 22 ini, Tuhan bukan marah karena yang pertama, ya. Bukan marah karena dosa melakukan, tetapi Tuhan marah pada orang yang tidak berbaju pesta karena dosa kedua, yaitu tidak melakukan atau mengerjakan keselamatan yang sejatinya adalah bagian yang harus diperbuat oleh setiap kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, Filipi 2 ayat 12 sampai 13 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Paulus menuliskan hal ini. Kamu senantiasa taat, itu bagus. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengerjakan keselamatan, kita sudah diselamatkan. Ya. Kita tidak bekerja untuk meraih keselamatan, tetapi kita sedang mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Artinya apa? Pada waktu kita sudah diselamatkan, ya, pada waktu kita sudah diselamatkan, kita mengisi keselamatan yang ada, ya, mengisi keselamatan yang ada dengan takut dan gentar. Dengan apa? Dengan mengerjakan, ya, mengerjakan hal-hal, perbuatan-perbuatan benar, ya, menambahkan perbuatan-perbuatan benar tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Keputusan-keputusan yang benar yang kita ambil, yang berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Perbuatan-perbuatan benar, tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan hal-hal yang bisa menyimpangkan kita dari jalan-jalan Tuhan. Jadi Paulus menuliskan ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan
maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang ada di dalam kita, dikatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi Tuhan di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita, itu yang mengerjakan kemauan, kehendak maupun pekerjaan. Jadi artinya Tuhan yang menolong kita, Roh Kudus yang menolong kita, ya, mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi tidak ada halangan atau hambatan buat kita. Tidak ada permasalahan buat kita. Karena Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, di dalam setiap kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, respon yang diharapkan Bapak Ibu dari apa yang sudah kita renungkan barusan. Yang pertama, mari kita upgrade diri kita sama-sama dalam melayani Tuhan sesuai Matius 25. Supaya ketika kita ada di hadapan Tuhan, Tuhan tidak berkata, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku sakit, engkau tidak menjenguk aku. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak menjenguk aku. Itu yang pertama, upgrade-lah diri kita dalam melayani sesuai Matius 25. Dan yang kedua, andalkan Tuhan dalam pelayanan kita, bukan dengan kekuatan kita. Tadi dikatakan Tuhan yang mengerjakan di dalam kita kemauan dan pekerjaannya. Ya, Dia yang memampukan kita. Yang ketiga, mari kita berkomitmen dalam mengerjakan keselamatan. Bukan sekedar emosi sesaat up and down, tapi komit ya mengerjakan keselamatan daily, day by day. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya selesai. Besok dalam Morning Chapel dengan tema alignment, Bapak Ibu akan dilayani firman Tuhan oleh Bapak Jeremy Surya pada link Zoom yang sama dan waktu yang sama. Saya undang kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami mau merespon firman-Mu. Kami mau mengerjakan keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam kami. Ajarkan kami untuk rendah hati dan selalu mengandalkan Engkau. Untuk fokus kepada Engkau. Fleksibel dan fervent Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat-Mu turun atas seluruh peserta Morning Chapel pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami terus on fire, dibakar oleh api yang baru dan minyak yang baru di dalam kehidupan kami. Dicurahkan kepada setiap kami kesehatan, kekuatan menjalani hari ini bersama dengan Kau. Dan supaya kami melihat God of Wonder di dalam kehidupan kami dan keluarga kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian.